Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas yang beranggotakan sebagai berikut. Di sini, di video ini, kami akan menjelaskan mengenai materi tentang tata laksana penetasan skala industri. Mesin tetas. Mesin tetas merupakan alat buatan manusia yang diatur sedemikian rupa menirukan sifat induk ayam untuk menetaskan telur dalam kapasitas banyak. Penggunaan mesin tetas memiliki beberapa keunggulan dibanding penetasan alami atau telur yang dierami induknya. Di antaranya yang pertama, tingkat keberhasilan telur yang menetas lebih besar, yaitu 80 hingga 90%. Yang kedua, daya hidup anak ayam atau itik hasil penetasan dengan mesin tetas lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, periode pengeraman pada induk akan hilang. Pada industri-industri pembibitan ternak unggas atau breeding farm, biasanya digunakan mesin tetas modern dengan kapasitas yang cukup banyak. Industri penetasan sebagai industri yang menghasilkan anak ayam atau DOC merupakan bagian penting dalam menghasilkan anak ayam yang berkualitas. Fumigasi mesin tetas. Fumigasi merupakan metode pengendalian mikroorganisme pada mesin tetas. Tujuannya untuk mencegah timbulnya penyakit menular yang melalui penetasan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama formalin 40%, yang kedua KMNO4, yang ketiga wadah atau cawan, yang keempat yang terakhir mesin tetas. Langkah-langkah fumigasi yaitu yang pertama masukkan KMNO4 ke dalam cawan atau wadah. Yang kedua, tempatkan wadah tersebut di dalam mesin tetas. Yang ketiga, kemudian secara perlahan tuangkan formalin 40% ke dalam cawan yang berisi KMNO4. Yang keempat, tutup ruangan supaya gas yang terbentuk tidak keluar. Yang kelima, tunggu hingga 20 menit. Yang keenam, setelah 20 menit, buka pintu mesin penetasan. Yang terakhir, yang ketujuh, siap digunakan. Fumigasi telur tetas. Melakukan sanitasi hatching egg sesuai ketentuan dosis. Kunci produksi anak ayam berkualitas antara lain berasal dari produksi telur yang bersih. Metode dalam melakukan fumigasi telur tetas yaitu yang pertama ada fumigasi gas formaldehida. Yang kedua aplikasi semprot. Yang ketiga cahaya UV. Yang keempat yang terakhir adalah pencucian. Penyimpanan telur. Telur yang telah difumigasi maka disimpan di cooling room. Cooling room merupakan ruangan khusus untuk menyimpan telur tetas sebelum dimasukkan ke setter. Suhu dan kelembaban ruang penyimpanan diatur sehingga embrio tidak berkembang. Lama penyimpanan telur tetas berkisar 3-4 hari dengan suhu 20 derajat Celcius dan kelembaban 70% hingga 80%. Tujuan telur dimasukkan ke ruang pendingin adalah menunggu sampai jumlah telur yang ingin ditetaskan tercapai dan juga agar suhu telur semuanya merata dan menekan pertumbuhan embrio di dalam telur sebelum masuk ke mesin setter. Preheat atau pre-warming. Setelah jumlah telur yang akan ditetaskan terpenuhi, maka telur tetas dikeluarkan dari cooling room menuju setter. Akibatnya jauh perbedaan suhu antara cooling room dengan setter, maka perlu adanya penyesuaian suhu agar embrio yang ada di dalam telur tidak mengalami cekaman. Proses penyesuaian suhu tersebut disebut pre-warming. Pre-warming dilakukan di ruang khusus pre-warming dengan suhu 25 hingga 27 derajat Celcius. Keuntungan pre-warming yaitu telur tetas atau hatching egg cepat menetas dalam udara hangat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan suhu setter dan mampu meningkatkan hatchability. Persiapan setting telur tetas. Persiapan setting telur tetas merupakan penanganan telur tetas sebelum proses penetasan. Tujuan persiapan setting telur tetas yaitu mempersiapkan alat, tempat, serta penanganan telur tetas sebelum proses penetasan. Persiapan setting telur tetas terdiri dari beberapa tahapan yaitu yang pertama pengambilan telur dan yang kedua adalah penyimpanan telur dan penyediaan tempat. Seleksi telur tetas merupakan tahapan yang harus dilaksanakan karena adanya korelasi yang erat antara kualitas telur tetas yaitu berat, tebal kerabang, serta bentuk dan kondisi permukaan kerabang
terhadap kualitas DOC yang menetas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam seleksi telur tetas, antara lain kualitas eksterior. Kualitas eksterior terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada berat telur, yang kedua bentuk telur, yang ketiga keutuhan telur, yang keempat kualitas kulit telur, yang kelima warna kulit telur, yang keenam yang terakhir kebersihan kulit telur. Setelah itu ada kualitas bagian dalam atau interior. Dievaluasi dengan cara peneropongan telur atau candling. Adanya benda-benda asing seperti titik darah, gumpalan daging, kantung udara yang besar, kantung udara yang bergerak dapat menyebabkan rendahnya daya tetas. Di samping kondisi tersebut, kualitas telur ditentukan juga dengan Hawk unit yang digunakan untuk menilai kualitas albumen. Tata laksana penetasan, yaitu suatu rangkaian kegiatan mulai dari persiapan mesin tetas, pemasukan telur ke dalam mesin tetas, kegiatan rutin selama penetasan, sampai pada pembersihan mesin tetas setelah penetasan. Secara umum, proses penetasan telur dalam mesin tetas terbagi dalam dua proses, yaitu proses inkubasi atau pengeraman dalam mesin setter dan proses penetasan pada mesin hatcher. Tata laksana bagian setter, telur dari pre-warming dimasukkan ke dalam ruang setter atau ruang inkubator. Kemudian telur berada dalam mesin setter selama 425 jam atau 18 hari. Temperatur mesin setter hari ke-1 sampai hari ke-18 yaitu sekitar 99 derajat Fahrenheit sampai 101 derajat Fahrenheit. Setelah hari ke-18, temperatur penetasan sebaiknya diturunkan 2 sampai 3 derajat Fahrenheit atau sekitar 97 derajat sampai 99 derajat Fahrenheit, atau suhu ruang setter sekitar 37,5 derajat Celcius. Kelembaban yang baik dalam mesin tetas dari hari ke-1 sampai hari ke-18 yaitu antar 50 sampai 60%. Tetapi setelah hari ke-18, kelembaban tersebut sebaiknya dinaikkan menjadi 75%. Embrio memerlukan O2 dan mengeluarkan CO2 selama dalam masa perkembangannya. Jumlah pemutaran telur dalam penetasan secara komersial cukup 3-4 kali per hari dari mulai telur dimasukkan ke dalam mesin tetas sampai hari ke-18. Tata laksana bagian hatcher. Telur yang lolos pada saat candling kemudian dimasukkan ke dalam mesin hatcher selama 3 hari. Selama berada di hatcher tidak dilakukan pemutaran telur, karena pada periode ini akan terjadi pipping atau anak ayam berusaha memecah kerabang dengan paruhnya. Telur berada dalam mesin hatcher selama 72 jam atau 3 hari. Saat telur tetas masuk ke dalam mesin hatcher, diberikan evaporatif formalin dengan dosis 0,1 cc per butir pada hari ke-19 sampai hari ke-20. Pengaturan suhu dan kelembaban dilakukan berdasarkan keadaan telur. Temperatur mesin hatcher umumnya lebih rendah 1 derajat Fahrenheit dibanding temperatur di setter. Suhu dalam hatcher sekitar 37 hingga 38 derajat Celcius. Kelembaban hatcher sebelum pipping sekitar 55% dan pada saat pipping kelembaban dinaikkan menjadi 70 hingga 75%. Kelembaban yang tinggi dapat membantu proses pipping. Saat telur menetas atau setelah pipping, kelembaban diturunkan kembali menjadi 52 hingga 55% dan suhu dalam keadaan lebih rendah dari 37 derajat Celcius untuk membantu proses pengeringan bulu DOC. Manajemen ventilasi dalam ruang hatcher dan mesin hatcher harus dikelola dengan baik karena pada mesin hatcher produksi panas dan CO2 oleh embrio sangat tinggi, untuk itu perlu suplai oksigen yang lebih banyak. Ruang hatcher mendapat udara segar dari AHU, Air Handling Unit. Inilah yang mengambil udara dari luar lalu mendinginkan udara tersebut serta memasukkannya ke dalam mesin hatcher melalui katup inlet dan membuang udara kotor atau CO2 melalui saluran exhaust langsung keluar hatchery. Setelah telur menetas, maka dilakukan pencucian pada mesin hatcher. Evaluasi proses penetasan. Yang pertama, perkembangan embrio selama pertumbuhan. Pertumbuhan embrio ayam sudah memasuki mesin tetas dapat digolongkan menjadi 3 periode, yaitu periode yang pertama pertumbuhan organ-organ dalam umur 1-5 hari, periode 2 pertumbuhan jaringan luar, periode 3 pertumbuhan embrio. Yang kedua, perhitungan fertilitas. Fertilitas diartikan sebagai presentasi telur-telur yang memperlihatkan adanya perkembangan embrio dari sejumlah telur ditetaskan tanpa memperhatikan telur tersebut menetas atau tidak. Berikut cara menghitung fertilitas telur, yaitu fertilitas sama dengan jumlah telur
fertil dibagi jumlah telur total dikali 100%. Yang ketiga, perhitungan daya tetas. Daya tetas adalah presentasi jumlah telur yang menetas dari jumlah telur yang fertil. Berikut cara menghitung daya tetas telur, yaitu daya tetas sama dengan jumlah telur menetas dibagi jumlah telur fertil dikali 100%. Yang keempat, faktor penyebab terjadinya kegagalan penetasan. Yang pertama, daya tetas yang rendah. Yang kedua, tingkat mortalitas yang tinggi. Yang ketiga, lama tetas yang tidak seragam. Yang keempat, telur yang tidak fertil. Yang kelima, kesalahan fumigasi telur. Yang keenam, temperatur dan kelembaban mesin setter atau hatcher terlalu tinggi atau rendah. Yang ketujuh, umur simpan telur tetas lebih dari 1 minggu. Yang kedelapan, terserang penyakit. Pemanenan. Proses pulcik adalah proses pengeluaran dan pengumpulan DOC dari mesin hatcher ke ruang pulcik. DOC sebaiknya segera dikeluarkan dari mesin setelah kondisi bulunya sudah kering 95%. Kemudian dilakukan seleksi DOC bertujuan untuk mendapatkan anak ayam yang berkualitas baik. Pemisahan jantan dan betina dapat dilakukan dengan melihat keloakannya pada umur 1 hari. Pada betina ada 2 itik yang menyumbul, sedangkan pada yang jantan hanya ada 1 titik yang menyembul. Berdasarkan warna bulu, DOC jantan memiliki warna bulu kuning dan garis punggung berjumlah ganjil. Sedangkan DOC betina memiliki warna bulu coklat dengan garis punggung kuning berjumlah genap. Grading DOC terbagi menjadi 2, yaitu grade A, grade B, dan DOC yang diafkir. Untuk mengetahui bahwa bibit anak ayam tersebut sehat atau masuk ke dalam grade A, ditandai dengan dapat berdiri dengan lincah, pusarnya sehat, anggota badan lengkap dan normal, bulu tumbuh dengan sempurna dan warna bulu sesuai dengan breednya, warna kaki atau sheng tidak pucat, bobot tetas antara 35 hingga 40 gram, perut tidak kembung dan tidak terdapat luka atau memar. DOC yang termasuk ke dalam grade B biasanya ditandai dengan pusar yang sehat, anggota badan lengkap dan normal, tidak dapat berdiri dengan tegak dan tidak lincah, kaki atau sheng pucat, bulu tumbuh dengan sempurna tapi warnanya tidak merata, perut tidak kembung dan tidak terdapat luka atau memar. Perbedaan tata laksana penetasan skala industrial dan tradisional. Pada penetasan skala industrial, pengaturan ventilasi udara pada mesin di dalamnya digerakkan oleh kipas, sehingga udara kotor dalam mesin tetas dapat segera berganti dengan cepat. Pada penetasan skala industrial, setter dan hatcher dipisahkan. Yang ketiga, pada penetasan industrial, pemutaran telur dapat dilakukan secara otomatis. Yang keempat, yang terakhir, pada penetasan industrial, pengaturan kelembaban pada mesin sudah diatur secara otomatis. Kelebihan dan kekurangan penetasan skala industri. Kelebihannya yang pertama, daya tetas telur cukup tinggi karena menggunakan teknologi yang digunakan. Yang kedua, jumlah anakan yang dihasilkan lebih banyak berkualitas tinggi. Yang ketiga, mesin-mesin penetasan bersifat otomatis sehingga mempermudah pekerja. Yang keempat, yang terakhir, waktu penetasan lebih cepat. Kekurangannya yaitu yang pertama memerlukan modal yang cukup banyak, yang kedua memerlukan para pekerja yang ahli di bidang penetasan, yang ketiga bergantung pada energi listrik, yang keempat pemeriksaan dan perawatan peralatan harus dilakukan secara rutin.